Selamat sore, apa kabar pemirsa? Berita kena tipu pelecehan palsu tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Fazila Khairunisa, inilah iNewsroom Weekend selengkapnya. Ibarat cerita bersambung, perkembangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir dan dinantikan publik. Hampir setiap harinya selalu ada drama dan update terbaru. Salah satu drama yang menarik ialah keterlibatan banyaknya anggota polisi dalam merekayasa kasus. Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam yang juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya. Selain itu, Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Publik pun terhentak dengan kenyataan pahit tersebut. Bahkan Ketua Indonesia Police Watch menegaskan bahwa Verdi Sambo adalah geng mafia di kepolisian. Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Selain dari internal kepolisian, kasus yang menjerat Verdi Sambo juga ditengarai disusupi intervensi oleh oknum-oknum pemerintahan yang bekerja secara sistematis. Sugeng bahkan mengakui bahwa dirinya sempat akan dipengaruhi oleh anggota DPR RI. Ada seorang anggota DPR Komisi 3 maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi 3 dari fraksi PKS. Ini tidak berusaha mempengaruhi saya, tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli kalau tidak salah ya, seorang kombes dari Intelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana. Saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis. Pernyataan Ketua IPW tersebut seolah menegaskan bahwa kasus pembunuhan yang menjerat Verdi Sambo sempat dihalangi oleh tangan-tangan pemegang kekuasaan. Kini publik berharap drama pembunuhan dapat dibuka dengan terang benderang. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Komando Jenderal Sambo dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua membuat penyidik Polda Metro Jaya kena getahnya. Diduga langgar kode etik, 4 perwira menengah anak buah Kapolda Irjen Fadil Imran tersebut ditahan di tempat khusus Provos Mabes Polri. Empat polisi level perwira menengah di Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus Provos Mabes Polri. Mereka diduga melanggar kode etik saat menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Penahanan 4 penyidik anak buah Kapolda Irjen Fadil Imran ini setelah tim khusus melaksanakan gelar perkara. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para penyidik Polda Metro Jaya yang ditahan masing-masing 3 perwira berpangkat AKBP dan 1 perwira berpangkat Kompol. Hingga saat ini total ada 16 polisi yang ditahan karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 6 polisi ditahan di Makobrimob Polri dan 10 orang ditahan di Provos Polri. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika terbukti dan hukumannya di bawah 15 tahun, hukuman tersebut tidak adil. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan Pasal 340, subsidiar Pasal 338, junto Pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal
hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat penetapan tersangka Verdi Sambo. Seiring berjalannya waktu dan pemeriksaan yang terus berlanjut, bukti-bukti baru pun muncul. Verdi Sambo bahkan mengakui sebagai dalang perancang skenario pembunuhan tersebut. Lantas publik bertanya, mungkinkah ancaman pidana tertinggi terhadap mantan jenderal yakni hukuman mati bisa terjadi? Hal tersebut memang masih harus dibuktikan nanti di persidangan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan warning bahwa Verdi Sambo harus dihukum seberat-beratnya, bahkan bila dihukum di bawah 15 tahun menjadi tidak adil. Selain Sambo, polisi telah menetapkan 3 tersangka lain yakni Baradae, Brigadir RR, dan KM yang memiliki peran masing-masing dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka Baradae berperan menembak Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo, sementara Bribka RR dan KM dilaporkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Joshua. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati menjadikan Verdi Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dibayangi ancaman hukuman mati usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika terbukti dan hukumannya di bawah 15 tahun, hukuman tersebut tidak adil. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pakar hukum Suparji Ahmad. Selamat sore Pak Suparji. Selamat sore, mohon maaf saya masih di lapangan, lebih dijelaskan tadi. Ya. Siap, tidak apa-apa Bapak. Bapak ini bagaimana dengan hukuman yang sepantasnya atau hukuman yang layak bagi Verdi Sambo dalam kasus ini? Pak Suparji, bisa dengar suara saya? Ya. Iya. Suara saya sudah jelas, Pak Suparji? Jelas, Mbak. Baik. Iya, jadi bagaimana Pak? Apakah hukuman yang pantas bagi Verdi Sambo dalam kasus ini? Ya, kalau melihat yang disangkakan oleh penyidik, itu kan pembunuhan berencana ya. Dan pembunuhan 338. Maka kalau melihat pembunuhan berencana, maka kan ancaman hukumannya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun gitu. Nah, sekarang kalau sudah ditangkap tersebut, maka tentunya harus dibuktikan gitu loh. Nah, kalau terbukti pembunuhan berencana itu tadi, maka memang ancamannya bisa sampai hukuman mati. Yang jadi persoalan adalah, yang jadi persoalan adalah apakah pembunuhan berencananya terpenuhi atau tidak. Ya, jadi itu yang jadi persoalan. Membuktikan terjadinya pembunuhan berencana itu tidak mudah, ya. Karena yang namanya pembunuhan berencana, berarti kan harus ada perencanaan, ya. Kemudian yang namanya perencanaan berarti kan harus dilakukan sebelumnya, gitu. Ada jangka waktunya, ya, gitu. Baik, ya. Terus kemudian ada masa jeda antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Jadi kalau memang itu bisa dibuktikan oleh penyidik, ya, terus nanti bisa dibuktikan oleh jaksa, maka memang hukuman mati pantas untuk kemudian dijatuhkan. Tapi sekali lagi, tentunya kan semuanya kan kembali kepada pembuktian. Dan menurut saya kita tidak dalam posisi untuk
bagaimana kita bicara adil atau tidak adil itu tentang hukuman kepada yang bersangkutan. Baik, jika Anda melihat kasus ini Pak, begitu dari awal gitu, apakah memang pembunuhan berencana ini terbukti dan bagaimana jeratan yang tepat untuk Sambo? Ya, sinyalnya drop. Baik pemirsa, mohon maaf ada kendala teknis dan kita terputus koneksi dengan Bapak Suparji. Kita akan terus mencoba untuk menghubungi beliau. Dan usai jeda ini ada informasi mengenai... Ya pemirsa, sebelum jeda kita akan lihat dulu ini hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang segera diumumkan. Karena sebelumnya keluarga ini merasa curiga terkait beberapa luka dan penyebab meninggalnya Brigadir Joshua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan, otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir J dibongkar dengan iringan tangis ibunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi, 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, jenazah Brigadir J kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menuai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. LPSK berikan perlindungan darurat terhadap Barada Eliezer, namun tidak untuk Putri Chandrawati. Apa sebabnya? Informasinya usai jeda.